Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 137 Setan Darah. Kakak Jiang Chen, siapakah Blood Devil itu? Yan Chen Yu menghampiri Jiang Chen dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Karena ketua sekte mengatakan bahwa ini adalah hukuman bagi Jiang Chen, itu berarti tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Blood Devil, dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Setan darah, dia juga tidak tahu apa itu. Astaga, plus. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh mendarat di halaman Jiang Chen dari atas. Sosok itu adalah Guo San yang datang dengan ekspresi panik. Saudara Jiang, kamu tidak bisa menerima tugas ini. Aku akan pergi menemui kepala sekte sekarang dan memintanya untuk membatalkan tugas ini. Jika tidak, aku akan pergi bersamamu. Guo San berkata. Dari kata-katanya, Jiang Chen dapat melihat bahwa dia cukup takut pada setan darah ini. Kakak, apa ini iblis darah? Apakah ras iblis benar-benar ada di Provinsi Qi? Jiang Chen bertanya. Sebenarnya ada iblis sungguhan yang ada di benua ilahi. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Chen telah bertarung dengan banyak raja iblis yang kuat, oleh karena itu, dia tahu betapa mengerikannya ras iblis. Tidak, Blood Devil bukanlah iblis sungguhan. Namun, mereka 100 kali lebih kejam dan brutal daripada iblis sungguhan. Blood Devil ini sebenarnya manusia, tetapi mereka mengembangkan keterampilan kultivasi Blood Devil yang membuat mereka kejam dan bengis. Mereka telah kehilangan seluruh kemanusiaan mereka, dan pikiran mereka hanya tahu cara membunuh tanpa ampun. Itulah sebabnya mereka disebut Blood Devil. Kata Guo San. Sepertinya kakak laki-laki tahu betul tentang Blood Devil ini. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Beberapa dekade lalu, seorang Blood Devil yang menyebut dirinya Dukun Blood Moon memulai debutnya di Provinsi Qi. Pria ini brutal, dan tidak hanya meminum darah orang-orang tak berdosa, ia juga mendirikan sekte yang disebut Sekte Blood Moon. Ia mengajar dan melahirkan banyak Blood Devil baru, yang menyebabkan teror besar bagi Provinsi Qi. Pada akhirnya, ia terbunuh oleh kerja sama semua kepala sekte dari 4 sekte besar. Dan di luar dugaan, seorang Blood Devil baru yang menyebut dirinya Tuan Blood Moon telah muncul. Kata Guo San. Setelah mendengarkan penjelasan Guo San, Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dengan ekspresi tegas, dia berkata, mereka tidak berguna sama sekali. Tindakan mereka tidak membawa manfaat, mereka hanya merugikan. Mereka bahkan tidak boleh dibiarkan hidup di dunia ini. Aku akan menerima tugas ini. Aku ingin melihat Lord Blood Moon ini dengan mataku sendiri. Saudaraku, Yellowstone berada di wilayah Sekte Hitam, itu sebabnya membunuh iblis darah ini bukan hanya tanggung jawabmu. Semua pengikut Sekte Hitam memiliki tanggung jawab yang sama. Jika kamu pergi sendiri, aku khawatir kamu tidak akan mampu mengatasinya sendiri. Selain itu, Tuan Bulan Darah dapat menyebabkan gangguan sebesar itu, aku yakin dia seseorang yang sangat kuat dan dia tidak akan mudah dihadapi. Guo San masih keberatan dengan penerimaan tugas Jiang Chen. Aku harus menerima tugas ini apapun yang terjadi, ini adalah ujian dan kesempatan pelatihan yang diberikan kepadaku oleh kepala sekte sendiri. Hanya tersisa 1 tahun sebelum pertarungan antara aku dan Nan Beichao, dan kau telah memberitahuku sebelumnya, kepala sekte telah menaruh harapannya padaku. Itulah sebabnya dia tidak akan memberiku tugas yang bisa membuatku terbunuh, tetapi pada saat yang sama, dia berharap aku bisa menjadi lebih kuat dalam waktu yang lebih singkat. Tugas tentang aku membunuh iblis darah ini sebenarnya adalah kesempatan yang sempurna bagiku untuk berlatih. Jiang Chen berkata, dia bisa memahami pemikiran Daoist Black. Dengan potensi dan bakat Jiang Chen, tidak mungkin Daoist Black akan mendorongnya ke neraka yang membara. Tugas itu tampak hampir mustahil untuk diselesaikan, tetapi sebenarnya itu memberi Jiang Chen kesempatan untuk tumbuh. Begitu Jiang Chen menjadi lebih kuat selama misi, dia akan mampu menyelesaikan tugas itu. Kedua, Daoist Hitam menggunakan ini sebagai alasan untuk menghukum Jiang Chen. Bagaimanapun, Jiang Chen telah menyebabkan keributan yang sangat besar kemarin, dan jika tidak ada yang dilakukan oleh kepala sekte, Sekte Hitam akan menjadi tempat tanpa aturan dan hukum. Baguslah kalau kau bisa memahami alasan kepala sekte menugaskanmu untuk tugas ini. Namun, ini adalah misi yang sangat berbahaya, apakah kau yakin ingin pergi sendiri, saudara? Guo San menunjukkan ekspresi senang terhadap Jiang Chen, karena Jiang Chen selalu dapat melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada orang lain. Benar sekali. Aku telah memutuskan untuk menerima tugas ini. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, misi ini benar-benar datang di waktu yang tepat. Dia baru saja menyerap pil 5 elemen sepenuhnya, dan hal terpenting yang harus dia lakukan saat ini adalah menerobos ke alam inti surgawi, dan tidak mungkin dia bisa melakukannya di Sekte Hitam. Jiang Chen sebenarnya telah bersiap untuk melakukannya di Gunung Setan Segudang, tetapi sebelum dia bisa pergi, Taoist Hitam telah memberinya tugas.
Meskipun setan darah itu kejam dan brutal, risiko yang terlibat sebenarnya lebih rendah daripada risiko di dalam gunung setan segudang. Jiang Chen dulunya adalah orang suci terhebat di dunia, bagaimana mungkin dia bisa ditakuti oleh segerombolan setan darah? Baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Dengan kemampuan dan keterampilanmu, aku yakin iblis penghisap darah biasa tidak akan menjadi lawanmu sama sekali. Kau hanya harus ekstra hati-hati dengan Tuan Bulan Darah. Orang ini pasti sama liciknya dengan Dukun Bulan Darah, dan seharusnya bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Guo San menepuk bahu Jiang Chen. Kakak, sebelum aku pergi, ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Kata Jiang Chen. Tolong beritahu aku, saudaraku. Selama kakakku bisa melakukannya, aku akan melakukannya apapun yang terjadi. Ekspresi Guo San menjadi serius. Big Yellow dan aku akan memulai perjalanan ke Yellowstone malam ini, dan Xiao Yu akan tetap tinggal. Kakak, tolong bantu aku merawatnya dengan baik, aku khawatir Fan Kun akan menyakitinya. Ketika Jiang Chen memutuskan untuk pergi, orang yang paling ia khawatirkan sebenarnya adalah Yan Chen Yu. Meskipun 9 meridian yin miliknya sangat kuat, energi musuh mereka bahkan lebih kuat. Jika Fan Kun ingin mencari masalah dengannya, Yan Chen Yu tidak akan mampu membela dirinya sendiri. Kakak Jiang Chen, aku ingin pergi bersamamu. Yan Chen Yu segera berkata. Xiao Yu, saat ini, aku masih belum punya banyak informasi mengenai tugas ini. Jika kau ikut dengan kami, aku tidak akan bisa fokus pada misi ini. Kau sebaiknya tetap di sini dan luangkan waktu untuk kultivasimu. Begitu aku membunuh Blood Devil itu, aku akan segera kembali. Jiang Chen merangkul Yan Chen Yu dan berbicara lembut padanya. Baiklah. Tapi, kakak Jiang Chen, kau harus berjanji padaku untuk menjaga dirimu baik-baik. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahan berpisah dengan Jiang Chen, dia masih bisa memahami keputusannya. Dia tidak hanya tidak dapat memberikan banyak bantuan, dia bahkan mungkin menjadi beban. Tenang saja, saudara. Tidak ada seorang pun yang berani main-main di Sekte Hitam. Jika Fan Kun ingin menyakiti Xiao Yu, bukan hanya aku, bahkan ketua sekte tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Guo San berjanji pada Jiang Chen. Baiklah. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Jiang Chen membentangkan sayap darahnya dan terbang tinggi ke angkasa, dan segera menghilang dari Sekte Hitam. Big Yellow juga mengepakkan sayap cahayanya dan mengikuti di samping Jiang Chen. Ketika para murid melihat Jiang Chen pergi, mereka semua tercengang dengan keputusannya. Jadi, Jiang Chen benar-benar menerima tugas itu dan sekarang berangkat menuju Yellowstone. Apakah dia tidak tahu risiko di balik tugas ini? Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh kepala sekte sendiri, tidak mungkin dia bisa menolaknya. Aku bertanya-tanya apakah itu karena Fan Kun dan kakeknya melakukan sesuatu di belakang layar yang menyebabkan Jiang Chen menerima hukuman ini. Tugas ini seperti misi bunuh diri, aku penasaran apakah Jiang Chen akan kembali hidup-hidup. Banyak murid yang mendesah, terutama murid-murid lingkaran luar yang telah menjadi pengikut Jiang Chen. Semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Di kedalaman Gunung Hitam, Fan Zongtang dan cucunya Fan Kun berkumpul bersama di sebuah ruang rahasia, keduanya tampak bahagia. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa ketua sekte akan menugaskan misi seperti itu kepada Jiang Chen. Dia pasti sudah mati. Fan Kun tertawa terbahak-bahak. Motif sebenarnya dari kepala sekte bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk memberi kesempatan bagi Jiang Chen untuk melatih dirinya sendiri. Dia sedang melatih Jiang Chen untuk menjadi saingan terbesar Nan Beichao. Fan Zongtang mendengus dingin. Kakek, aku telah mengumpulkan semua informasi mengenai misi ini. Lord Blood Moon memiliki basis kultivasi di puncak alam inti surgawi, dan dikombinasikan dengan keterampilan iblis darahnya yang mengerikan, bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya. Jika Jiang Chen bertemu dengan Lord Blood Moon, satu-satunya akhir baginya adalah kematian. Fan Kun mencibir. Kita tidak boleh meremehkan Jiang Chen, dia pasti akan menjadi orang hebat. Karena kita bekerja untuk Nan Beichao, kita harus membantunya membunuh Jiang Chen, dan ini adalah kesempatan yang bagus. Tatapan mata Fan Zongtang tampak garang. Bahkan dengan basis kultivasi Mid Divine Core miliknya, ia bekerja untuk Nan Beichao. Tidak seorang pun akan percaya ini. Pendekatan Nan Beichao sungguh luar biasa. Kakek, apakah kamu bermaksud membunuh Jiang Chen secara diam-diam? Fan Kun bertanya. Tidak, kau tidak bisa pergi kemanapun sekarang. Kepala sekte adalah orang yang cerdas, dan jika kau pergi sekarang, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa kau akan membunuh Jiang Chen. Kata Fan Zongtang. Itu benar. Tapi, menurutku tidak perlu terlalu khawatir. Jiang Chen selalu menganggap dirinya hebat, dan dia tidak pernah menganggap serius orang lain. Kali ini dia dikirim untuk menyingkirkan Blood Devil itu, ini memang misi bunuh diri.
Fan Kun memiliki ekspresi gembira. Kirim seseorang untuk memperhatikan daerah Yellowstone. Jika Blood Devil tidak dapat membunuh Jiang Chen, minta orang-orang ini untuk memberitahu Sekte Pedang Surgawi tentang keberadaan Jiang Chen. Fan Zongtang berkata dengan seringai di wajahnya. Benar sekali, tekad Liang Xiao untuk membunuh Jiang Chen bahkan lebih kuat dari kita. Fan Kun berkata sambil tertawa keras. Jiang Chen dan Big Yellow terbang cepat. Sekitar tengah malam, mereka hampir tiba di Yellowstone. Misi membunuh Blood Devil sebenarnya adalah cara yang bagus untuk berlatih, ini juga merupakan kesempatan besar. Kata Big Yellow. Benar sekali. Aku sedang mengolah keterampilan unik, dan itu memberiku ki yang kaya dan darah yang kuat. Keduanya adalah senjata terbaik melawan semua iblis. Selain itu, kamu adalah keturunan kuda naga, iblis-iblis itu juga takut padamu. Meskipun iblis darah adalah manusia, mereka telah berubah menjadi iblis, dan akan ada inti iblis yang terbentuk di tubuh mereka. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari menyerap inti iblis jauh lebih baik daripada manfaat yang bisa kita dapatkan dari menyerap jiwa iblis dari binatang iblis. Setelah menyerap pil 5 elemen dan memperkuat fondasiku, aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam inti surgawi. Kata Jiang Chen. Yellowstone adalah wilayah yang membentang lebih dari 10.000 mil lingkarnya. Tepat di tengah Yellowstone, kota Yellowstone berada. Ada juga 2 kota lagi di wilayah itu, namun, karena Yellowstone tidak terletak di lokasi yang strategis, tidak ada klan yang kuat di wilayah itu. Tentu saja, bahkan klan terlemah di Provinsi Qi jauh lebih kuat daripada Kota Merah. Tepat di depan mereka terdapat pegunungan yang tandus. Meskipun saat itu tengah malam, mereka dapat melihat kabut tipis menutupi gunung tersebut. Jiang Chen dapat mencium bau darah dari dalam pegunungan tersebut. Ada Blood Devil di pegunungan ini. Mata Jiang Chen berbinar. Bagaimana kamu tahu hal itu? Big Yellow menatap Jiang Chen dan bertanya. Ada yang namanya persepsi. Big Yellow, masih banyak lagi yang perlu kamu pelajari. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Nak, persepsi ayahmu terhadap harta adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu miliki. Big Yellow mendengus mendengar kata-kata Jiang Chen dan membuatnya terdiam. Jika seseorang dibandingkan dengan kemampuan menemukan harta karun, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyamai Big Yellow. Ah! Tiba-tiba, terdengar teriakan mengerikan dari dalam lembah dan memecah kesunyian malam yang gelap. Teriakan itu begitu menakutkan hingga membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Seolah-olah orang yang berteriak itu telah mengalami sesuatu yang membuatnya takut setengah mati. Bocah, kau benar. Aku merasakan energi iblis yang kuat di hadapanku. Ekspresi Big Yellow berubah serius. Ayo pergi. Jiang Chen mengepakkan sayap darahnya dan mulai terbang menuju lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setan darah muncul kurang dari 2 hari yang lalu, tetapi mereka telah menyebar ke tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya di Yellowstone. Ini berarti jumlah setan darah sangat besar.